Setelah sekian lama, balik lagi di Bahan Gibah, Bang Jahani ngegibah. Dan sekarang kita mau coba suasana baru ya, outdoor. Jadi memang layaknya orang-orang gibah pada umumnya, kita juga biar lebih sehat juga sih guys, ya, karena betul. kalau di ruangan terus kayak insecure gitu ya, jadi kayak mendingan di outdoor, fresh dan sore-sore ya kan, kita menikmati sore Jakarta nih dari Pancoran. Ya langsung saja kita bahas apa yang mau kita bahas sekarang. bahas sesuatu yang mungkin sebenarnya sempat rame juga kali di medsos. Masih rame sih menurut gua, makanya Masih ya? Masih, dan gue juga penasaran itu kayak gimana sih gitu, karena gua nggak pernah make sebenarnya. Apa sih make apa? Jadi Oke, kita mau bahas sesuai dengan tema yang udah ada di judul ya. Nekat normal modal aplikasi Sakti. Nah, pasti kalian harusnya sih udah pada tahu dan udah pada nginstal kali, udah pada download. Iya, udah jadi barang wajib sebenarnya, selain apa ya? Selain handphone itu sendiri sih. Iya, sekarang Apa sih? jadi kayak semacam ya tuh. Kalau dulu kan ada istilah kartu sakti gitu ya namanya. Iya. Kartu sakti yang lu bisa kemana aja dan ngapain aja tuh bisa pakai itu, bisa punya akses nggak terbatas. Dan sekarang juga mulai kayak gitu, walaupun sih mungkin gue belum ngerasain, mungkin Hani juga udah ngerasain kali itu tadi aplikasi Peduli Lindungi, tapi kita bukan ke aplikasinya ya, dia ada fitur apa aja segala macam, tapi gimana Itu mah kalau soal fitur segala macam mungkin udah banyak juga Banyak yang bahas. udah experience, dan kita juga sebenarnya udah bahas, tapi ya lewat tulisan juga sih. Jadi ya maksudnya untuk fitur-fitur sebenarnya udah ramai cukup dibahas bagus dan juga menurut gue, lengkap ya. udah sering dibahas dari tahun lalu, karena ini aplikasi udah dari 2020 kan guys. Jadi sebenarnya yang menariknya dari Peduli Lindungi ini, dia udah ada dari Maret 2020, tapi memang apa sih istilah implementasinya ya, atau digunain secara massnya itu baru di tahun ini gitu guys. Jadi menurut gue perkembangannya itu memang selalu menarik, dari mulai cuman awalnya mantau apa sih, lu di zona merah apa zona kuning, iya, zona awalnya hijau gitu ya, awalnya terus gitu ya. yang ngeliat puskesmas terdekat rumah lo tuh di mana, sampai akhirnya sekarang beneran jadi kayak barang wajib lo keluar rumah, kayak lebih wajib bawa itu dibanding dompet gitu. Bisa dompet jadi. sih kayak udah buy sih dari kapan tahu ya, karena pakai e-wallet sekarang cie. Ya itu dia, e-wallet, dan itu butuh apa ya, butuh gadget ya berarti ya, Iya, sama iya. kayak ini. Nah iya, itu dia sih menariknya, karena orang tuh udah kemana-mana pasti bawa smartphone, bawa gadget, ditambah Peduli Lindungi ini istilahnya layanan atau solusi dari pemerintah yang juga bisa diakses lewat gadget gitu. Jadi makin berasa aja pentingnya, udah gadget penting, tapi Ditambah iya ternyata di dalam gitu. handphone itu kalau lo nggak ada ini aplikasi Sakti ya, lo belum tentu bisa masuk ke berbagai ruang publik gitu loh, ngerti kan? Tapi realnya emang nggak bisa, kita emang nggak bisa masuk. Gue masih agak malas sih. keluar rumah, jadi kadang kan kayak sekarang ke mall harus pakai itu ya gitu. Jadi itu beneran kayak gitu ya? Iya sih, jadi balik lagi ya, maksudnya pengguna Peduli Lindungi ini pasti erat banget kaitannya sama vaksinasi ya, karena vaksinasi kan maksudnya beberapa bulan lalu didorong banget sama pemerintah, dan kayak ya emang hak kita gitu loh, hak semua masyarakat kan. Nah, terus ada PPKM segala macam, sampai akhirnya PPKM sekarang walaupun masih ada tapi levelnya udah diturunin, dan apa istilahnya, kegiatan sosial sampai ekonomi di Indonesia kayak mall udah mulai buka lagi, bioskop bahkan udah buka juga gitu, kafe-kafe. Jadi supaya lebih apa istilahnya ya, terdata dengan secara integrated, dan memastikan kalau ini orang-orang yang berkunjung nih aman semua, lo udah divaksin segala macam, dan itu semua datanya udah terkumpul di Peduli Lindungi ini gitu loh. Oh jadi kayak misalnya gue kemarin vaksin gitu ya, itu langsung ke input dari situ berarti ada ya? Iya sih, harusnya lu kalau misalnya udah download harusnya lo ngecek sih. Ada download, gue ada. Jadi kalau misalnya lo banyak yang mungkin banyak yang tahu Peduli Lindungi, tapi ada juga yang masih nggak tahu nih apaan, entah karena memang lebih milih di rumah doang nih, jadi ngerasa belum terlalu penting-penting amat gitu. Ya itu gue kayaknya, makanya itu sebenarnya misalnya udah vaksin, kadang kan dapat SMS gitu ya, link atau apa, tapi sebenarnya ketika lu buka profile lo di Peduli Lindungi dan ada opsi apa sih, vaksinasi apalah itu, nah itu tuh udah langsung ke input di situ sih. Jadi lu bisa ngeliat nih kartu vaksin lo itu udah ada di Peduli Lindungi gitu. Jadi kalau misalnya lo pergi ceritanya udah vaksin belum, ya lo sebenarnya bisa, itu dia saktinya Peduli Lindungi ini, karena dia udah integrated ke sistem atau database di Kemenkes gitu ya. Jadi lu tinggal tunjukin aja gitu loh. Ditunjukin atau di scan? Kalau tergantung sih, kalau misalnya lu kayak di jalanan atau apa, ada orang random nanya, apa misalnya petugas keamanan, udah vaksin belum pak gitu,
udah nih lu tinggal tunjukin, ya kalau misalnya ditanya udah vaksin apa belum ya lu tinggal tunjukin aja. Tapi kalau misalnya kita ngomongin Peduli Lindungi sebagai alat sakti untuk lo lolos masuk ke tempat umum gitu ya, akses ya itu publik memang ya. harus melalui scanningnya itu sih, nge-scan QR code-nya itu sih gitu. Jadi kayak cara kerjanya kayak lu bayar ini sih, bayar atau transaksi pakai e-wallet aja gitu E-wallet sebenarnya. Ya gitu. Jadi itu tapi nggak kayak gitu seberapa gue sih masih sanksi sama iya karena kan gila lu tadi ya sesuai dengan tema, makanya gue nggak tahu temanya kayak gitu. Lu nekat normal gitu modal aplikasi sakti itu. Lu ngegantungin nyawa lu cuma modal aplikasi gitu. Karena kan lu kan kalau misalnya lu ngikutin berita akhir-akhir ini kan banyak yang blacklist di aplikasi Peduli Lindungi yang itu blacklist itu maksudnya apa sih, orang-orang yang seharusnya nggak keluar rumah gitu ya? Gue nggak ngerti apakah karena dia lagi suspek atau lagi mungkin Emang lagi positif atau apa, gitu. tapi dia bisa berkeliaran dengan modal aplikasi itu atau karena aplikasi itu jadi ketahuan gitu. Gue nggak ngerti deh, gue nggak tahu detailnya gimana, tapi ya itu kan jadi bikin gue worry ya sebenarnya. Ya, lu aman apa enggak gitu? Seberapa aman sih lu menggantungkan nyawa lu sama aplikasi gitu? Itu dia. Belum lagi kalau misalnya kita ngomong ya namanya aplikasi kan pasti harus pakai gadget ya. Iya. Nah, terus apa kabar orang-orang yang nggak itu sih, itu yang gadget sebenarnya gitu? ya itu sebenarnya pembahasan yang menurut gue menarik dan harusnya sih. Nah balik lagi ya, ini ya sharing ya, gue nggak tahu sih ini masuknya kritik atau enggak ke pemerintah kita gitu. Tapi kritik juga nggak apa-apa, kita harus mengkritik maksud pemerintah. Gue nggak tahu dari awal tuh sudah dipikirin apa belum bahwa ketika menghadirkan solusi berupa app gitu, which is app itu kan ya lu bisa ngakses app berarti dari perangkat kan, emang canggih sih, canggih, kekinian, praktis itu oke, sepakat semua gue lah gitu. Tapi balik lagi mungkin nggak semua lapisan masyarakat tuh pakai smartphone ya nggak sih? Iya, dan itu lumayan diomongin juga sih digibahin juga gitu sama netizen kalau lah ini gini, Peduli Lindungi itu menurut gue sisi kerennya aja ya. Sisi kerennya. Dia tuh dirilis tahun lalu dan orang-orang masih belum terlalu acknowledge lah, kayak cuma tau ada Peduli Lindungi, that's it gitu. Tapi ketika di tahun ini lumayan banget growth-nya. Maksudnya growth tuh kayak dari mulai cuma dikasih tahu nanti hasil vaksin atau kartu vaksin kalian nih bisa loh diakses di Peduli Lindungi gitu. Sampai akhirnya app ini tuh dipakai buat buat nonton bioskop, masuk ke mall, even kafe atau perkantoran juga sekarang kayaknya didorong pakai beginian sih, supaya istilahnya memfilter orang-orang yang tadi aman atau enggak, udah vaksin apa belum, lu positif apa enggak gitu. Nah, kan terlihat wah canggih banget dan praktis gitu, tapi lagi-lagi kalau misalnya kita ngomongin ini digunakan di berbagai macam fasilitas, apalagi yang merakyat ya, misalnya kayak transportasi umum gitu loh, kayak misalnya nih di halte Transjakarta atau bahkan KRL gitu. Pasar swalayan, atau pasar umum gitu ya. Gua nggak tahu sih kalau pasar umum, tapi intinya kalau yang merakyat banget nih, dan ada orang yang mungkin masih pakai handphone fitur, lo tau gak sih? Iya kan, kayak fitur phone yang kayak dia kegunaannya cuma SMS dan telepon gitu, dan dia nggak bisa download app gitu misalnya, which is dia nggak mungkin punya Peduli Lindungi kan. Tapi misalnya ini orang udah vaksin dan dia udah repot-repot ngeprint misalnya buat ngasih bukti pas saya udah vaksin, tapi dia nggak bisa nge-scan gitu, dan itu dia jadi nggak bisa masuk. Menurut gue tuh itu hal yang sering didebatin, dan menurut gue juga kayak bikin gue mikir gitu loh. Iya juga ya. Kecanggih hal canggih tapi belum menyentuh banyak orang, jadi percuma nggak sih? Apalagi kalau ngomongin geografis Indonesia kan gue yakin yang pangsa pasar terbesar smartphone kan ya paling tinggi kan paling di Pulau Jawa ya. Di yang lain-lain belum tentu juga gitu, makanya mereka mungkin cukup dengan handphone yang bisa SMS atau telepon itu udah cukup gitu. Nah, apa kabar ketika memang di daerah itu ada mall atau ada apa, atau nggak usah mall deh, kalau mall kesannya lu kayak udah tahu lagi pandemi masih aja mau nongkrong gitu. Tapi fasilitas-fasilitas publik kayak misalnya transportasi umum gitu-gitu, nah itu yang mungkin jadi akhirnya membatasi gitu ya kita untuk bisa ngakses itu kan, karena terbatas dengan si gadgetnya ini gitu. Oke lah, aplikasinya udah bagus, tapi namanya aplikasi tetap harus perlu gadget kan, gitu ya. Iya. Aduh, ya itu. Nah itu dia, kalau misalnya ngeliat dari kenyataan yang kayak gitu nih, lu masih bisa bilang kalau ini sakti nggak sih? Kayak bahwa sebenarnya secanggih-canggihnya misalnya banyak fitur, udah pakai QR code yang kayaknya apalah namanya, fitur-fiturnya banyak. Tapi menurut lo solusi seperti ini tuh jatuhnya jadi beneran masih
canggih nggak sih di mata lu atau sebenarnya problematik juga Canggih sih iya, cuman kecanggihannya itu belum bisa menjangkau banyak kalangan gitu. Atau mungkin kenapa nggak misalnya ya kalau yang kepikiran sama gue yang difokusin itu sebenarnya di infrastruktur teknologinya itu di infrastruktur di mana lu nggak harus pakai sesuatu yang effort gitu. Maksud gue ya lo harus beli handphone atau apa misalnya KTP lah. Sekarang kita kan udah iktp semua ya. Itu harusnya sih ada chipnya, ada apa kok kadang lu masih harus perlu fotokopi KTP. Kemarin gue vaksin ya Pak nanti siapa yang denger nih ya, masa gue vaksin masih harus fotokopi KTP cuy, padahal itu udah iktp dan udah iktp ya. Gitu. Tulisan itu maknanya apa gitu ya kan, harus fotokopi lagi gitu, harus begini lagi Allah ternyata masih fotokopi. Harusnya kan udah bisa langsung. Nah harapan gue itu coba diberdayakan si chip yang ada di KTP itu untuk bisa jadi bisa jadi kartu yang lebih sakti dari aplikasi yang udah sakti itu gitu kan. Nggak apa-apa. Kita bukan mau menyalahkan kehadiran app yang udah canggih sih. App-nya udah oke. Iya, app-nya menurut gue sih ya memang pasti jadi solusi dan mempermudah smartphone user sebenarnya gitu kan. Tapi pada akhirnya pun pas implementasi ternyata masih banyak hal yang harus dipikirin oleh pemerintah juga sih, dari sekedar apa sih memperluas penggunaan Peduli Lindungi. Sebenarnya ya nggak salah juga sih Peduli Lindungi dipakai di seluruh di Indonesia. Masalahnya balik lagi ya, gue bukan sok-sokan nih, masalah ini aplikasi buatan lokal dan lumayan berguna banget, apalagi buat orang-orang yang mau terbang, traveling itu pasti saktinya juga dari sisi mobilisasi kita juga sih. Tapi balik lagi sih ternyata ya itu dia banyak PR yang harus dipikirin pemerintah sih menurut gue. Ini sorry, moga audionya kedengeran ya, namanya di outdoor ya, jadi ada orang pakai knalpot bising gitu ya, masih itu. Udah maklumin lah, mohon maklum. Mudah-mudahan masih kedengeran. Kita tunggu dulu bentar. Biar lewat dulu itu abang-abang pembalap yang mau ngebut-ngebut di jalanan kali ya. Oke. Sip, lanjut. Tadi sampai mana? Tadi yang traveling dan. Ya, tadi harapan gua huruf atau beneran fitur yang ada di KTP itu KTP dompet gue di mana itu sebisa mungkin dioptimalin. Jadi memang untuk orang-orang yang mungkin nggak punya smartphone pun dia cukup modal KTP ya disediain lah di tempat-tempat umum atau fasilitas publik segala macam, kita tinggal tapping aja gitu. Nah itu pasti bakal lebih aman nih pasti ya, terus lebih praktis dan juga bisa menjangkau lebih banyak orang gitu ya. Sebenarnya itu ketimbang lo memang harus gila gue sekarang ke mall harus beli handphone gitu karena apa ya? Karena gue harus download si aplikasi ini. Jangan kan ke mall ya, kalau misalnya dari kita ngelihat dari kacamata orang-orang yang mungkin belum menggunakan smartphone, ya masa gue mau naik kereta, mau ke pasar atau bahkan mau ngunjungin siapa atau mau pulang gitu misalnya, masa gue harus beli handphone dulu kita. Nah itu sebenarnya miris sih, dan ya itu sih sebenarnya menariknya dari pembahasan solusi digital dari pandemi ini sih. Walaupun ya kalau kita ngobrol secara lebih ngawang gitu ya, lebih ngawang tuh ya mungkin ya memang benar pada satu titik tuh ada saatnya memang digitalisasi itu bisa menyelamatkan atau mungkin melindungi nyawa manusia ya, seperti yang sekarang udah kita lakuin. Masker aja ternyata nggak cukup, lo harus pakai aplikasi segala macam gitu. Itu salut sih, dan mungkin 10 atau 20 tahun sebelumnya ini bukan hal yang kita bisa pikirin gitu ya, bakal nggak nyangka juga ada beginian cuy. Dunia bakal kayak gini sih, gila loh. Kemana-mana harus pakai apps gitu. Ya berarti memang ya new normalnya lagi kayak gini sih sekarang. Ternyata lu bawa hand sanitizer dan pakai masker pun nggak cukup sakti untuk melindungi lo dari risiko-risiko tertularnya. Ternyata lu butuh teknologi juga pada akhirnya. Teknologi betul buat menyelamatkan. Untuk memastikan ketika lu bepergian ya lu setidaknya aman nih. Makanya namanya peduli lindungi. Peduli lindungi betul. Lo harus peduli dan harus saling melindungi. Gitu. BTW gue udah make peduli lindungi udah beberapa kali. Gue nggak tahu sini si Bagja. Kayak dia anak rumahan banget katanya. Belum pernah make gue. Make tuh karena kemarin gue harus vaksin yang kedua. Jadi akhirnya mau nggak mau gue download karena untuk nunjukin sertifikat yang pertama gitu. Abis itu ya udah nggak tahu gue kepake. Tapi gini guys, terlepas tadi kita agak-agak memberikan kritikan membangun lah ya ceritanya buat pemerintah ya, maksudnya selain istilahnya solusi berupa app ya, infrastrukturnya juga kalau bisa ditingkatin lagi. Dan menurut gue ini satu hal nih guys, ini sebenarnya receh tapi penting ya. Apa tuh? Maksud gue gini loh, kita sebagai anak muda gitu, milenial, Gen Z, ya udah handphone canggih gitu, handphone yang baru kemarin dirilis dan ternyata lu udah beli gitu.
wow banget, dan lu tinggal download si Peduli Lindungi. Tapi satu hal nih, ketika lu ke tempat umum, maksud gue jangan malu-maluin lah ketika handphone udah canggih, ternyata lu nggak punya kuota gitu loh. Maksud gue jangan sampai lu kayak ya mirisnya yang malu-maluin gitu loh, ketika lu udah ke tempat umum, lu udah download, pas mau buka fail gitu, dan itu sama aja jatuhnya. Lu jadi nggak membuat Peduli Lindungi ini sakti. Terus ternyata lu nggak bisa buka, nggak ada kuota, kan malu-maluin guys. Ke temen Jadi jangan lo. lupa. Cuy, tethering dong. Ya, jangan lupa, lu jangan sampai ya lu minta tethering sama security, kan malu ya guys gitu. Jadi menurut gue Ya. semua tuh harus diimbangi cuy. Oke, hal receh yang bikin masalahnya jadi bertambah nih. Iya, itu dia. Setelah kita harus Kan punya nggak lucu ya. smartphone, kita juga harus punya kuota ya. Ya masih Kuota untung kalau misalnya lu internet. ke mall, udah nyampe lobby, itu wifi udah nyampe, itu apalagi wifi gratis walaupun tetap danger sih. Cuma maksud gue ya itu tadi, ini receh sih saran dari gue, karena memang ketika lu udah buka app, yang nggak lucu aja ternyata error just because lo nggak punya kuota gitu. Jadi itu pengingat kecil-kecilan Iya, aja betul. kalau misalnya kalian belum Buat pernah adik-adik buka. mahasiswa gitu ya yang kuotanya masih kadang ada kadang enggak, coba tolong dipastikan dulu kalau mau gaul-gaul, mau nongkrong-nongkrong, dipastiin ada kuotanya, karena selain lu harus punya smartphone, itu juga bakal nggak ada gunanya kalau kuota lu juga nggak ada. Iya, ya makanya. kan? Jadi ya gimana ya, oke lah kalau makan bisa ditraktir sama gebetan lo, tapi kan kalau kuota ya Iya, tapi masalah itu guys, kalau misalnya kalian kebetulan kayak Bagja nih lagi jarang keluar rumah, tapi penasaran Peduli Lindungi ini sesakti apa sih gitu, apa namanya, sepraktis apa digunain, kayak apa istilahnya, kayak kartu apa sih, bukan kartu GoPay, digital, GoPay. ya kayak let's say e-money gitu ya, ketika lu mau masuk ke stasiun itu berlaku satu orang doang gitu. Jadi Peduli Lindungi kayak gitu, maksud gue dia berusaha, app ini tuh berusaha melindungi tiap individu, bukan berarti lu datang rombongan nih sama keluarga lu tinggal minta bokap lu scanin, habis itu diperbolehkan masuk satu keluarga, enggak. Ini benar-benar tiap orang, makanya gue mengingatkan tiap orang harus punya kuota. nggak kayak tiket zaman dulu gitu ya, yang langsung berentet itu. Ini Ya, Peduli Lindungi ini kayak ya tiket tiap individu atau ya. Oke. alat masuk lo perorangan sih. Jadi itu yang harus diingat sih guys. Jadi intinya kayak gitu ya, sekarang di era yang banyak orang bilang new normal atau apapun lah itu namanya, ya memang semuanya harus pakai aplikasi, dan minimal kalian harus punya smartphone. Jadi kalau nggak punya smartphone, apalagi nggak punya kuota internet, ya mending di rumah aja gitu. Tapi sisi positifnya adalah dengan adanya aplikasi ini, teknologi ini, semuanya jadi lebih terdata, terpantau ya. Iya. Harusnya sih terintegrated semua. Terintegrated ya. Tinggal gimana caranya ini bisa lebih menjangkau ke lebih banyak orang gitu. Iya. Ini udah mulai gelap sih ya, balik Iya. ya. Udah nih guys, kayaknya udah lumayan kita udah ngomong Iya, banyak banget. semoga tercerahkan. Dan akhirnya mungkin kalau dari kemarin nih gue ngerasa, nih kita harus share ini nih. Sekarang minimal udah lega gitu ya, karena kita udah sharing nih guys. Betul. Keluh kesah. Apa dan yang hal ada di mau unek-unek kita tuh bisa bagikan. keluar gitu ya di sore-sore ini. Dan sekarang kalau kalian dengar juga sayap-sayap udah ada suara azan, dan Iya. ini udah mulai maghrib, Iya, udah gue mau mulai sholat gelap. dulu juga sih guys. Jadi Jadi- kalian juga jangan lupa ibadah. Kita pamit, ciao, bumper Sampai closing, ketemu lagi di bahan gibah selanjutnya. Bye.